Selamat siang Bapak Sugiyarto dan selamat siang teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai pelaporan keuangan dan perubahan harga. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Niwayan Indah Leonita. Saya Iwayan Yoga Mila Pratama. Perkenalkan, nama saya Nikoma Ayu Jasini Eliantini. Baik, di sini kami akan membahas beberapa materi. Yang pertama yaitu definisi, yang kedua penyesuaian akuntansi inflasi, yang ketiga sudut pandang internasional terkait akuntansi inflasi, dan yang terakhir mengenai isu-isu mengenai inflasi. Baik, kita mulai dari definisi. Yang pertama ada definisi dari pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan adalah laporan keuangan yang ditambah dengan informasi-informasi lain yang berhubungan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dengan informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi keuangan, seperti informasi tentang sumber daya perusahaan, earnings, current cost, informasi tentang prospek perusahaan yang merupakan bagian integral dengan tujuan untuk memenuhi tingkat pengungkapan yang cukup. Baik, selanjutnya ada definisi dari laporan keuangan. Laporan keuangan adalah informasi keuangan yang disajikan dan disiapkan oleh manajemen dari suatu perusahaan kepada pihak internal dan eksternal yang berisi seluruh kegiatan bisnis dari satu kesatuan usaha yang merupakan salah satu pertanggungjawaban dan komunikasi manajemen kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Baik, selanjutnya yang ketiga ada definisi dari perubahan harga. Perubahan dalam harga, uang atas barang dan jasa merupakan karakteristik yang tidak terpisahkan dalam bisnis internasional. Untuk memahami istilah perubahan, ada dua hal yang harus dibedakan. Yang pertama yaitu perubahan harga umum. Perubahan harga umum terjadi apabila secara rata-rata harga seluruh barang dan jasa dalam suatu perekonomian mengalami perubahan. Yang kedua ada perubahan harga spesifik. Perubahan harga spesifik mengacu pada perubahan dalam harga atau barang jasa tertentu yang disebabkan oleh perubahan dalam permintaan dan penawaran. Yang keempat ada definisi tentang akuntansi inflasi. Akuntansi inflasi merupakan proses akuntansi untuk menghasilkan informasi yang telah memperhitungkan tingkat perubahan harga. Penyajian informasi keuangan ini berkaitan dengan adanya perubahan harga karena kondisi inflasi di suatu negara. Tujuan dari adanya akuntansi inflasi adalah untuk mengukur kinerja suatu perusahaan dan memungkinkan setiap orang yang tertarik untuk mengukur jumlah, waktu, dan kemungkinan arus kas yang akan terjadi di masa depan. Selanjutnya yaitu penyesuaian akuntansi inflasi. Seri statistik yang mengukur perubahan baik dalam harga umum maupun harga spesifik pada umumnya tidak bergerak secara paralel. Setiap jenis perubahan harga memiliki pengaruh yang berbeda terhadap ukuran-ukuran posisi keuangan dan kinerja operasi suatu perusahaan, dan ditimbulkan oleh adanya tujuan-tujuan berbeda yang tersembunyi. Baik, untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Next, penyesuaian akuntansi inflasi dibagi menjadi dua macam, yaitu penyesuaian tingkat biaya umum dan penyesuaian biaya kini. Penyesuaian tingkat biaya umum. Jumlah mata uang yang disesuaikan terhadap perubahan tingkat harga umum disebut sebagai mata uang konstan biaya historis atau ekuivalen daya beli umum. Jumlah mata uang yang belum disesuaikan disebut sebagai jumlah nominal. 1. Indeks harga. Perubahan tingkat harga umum diukur dengan indeks tingkat harga dalam bentuk jumlah P1Q1 per jumlah P0 Q0, di mana P sama dengan harga suatu barang tertentu dan Q sama dengan kuantitas barang yang dikonsumsi. 2. Penggunaan indeks harga. Angka indeks harga digunakan untuk mentranslasikan jumlah uang yang dibayarkan selama periode terdahulu menjadi ekuivalen daya beli pada akhir periode. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut. GPL 0 per GPL TD kali jumlah nominal TD sama dengan PPE 0. Penyesuaian biaya kini. Model biaya kini berbeda dengan akuntansi konvensional dalam dua aspek utama, yaitu 1. Aktiva tetap dinilai berdasarkan biaya kini, bukan biaya historis. 2. Laba adalah jumlah sumber daya yang dapat didistribusikan oleh perusahaan dalam suatu periode, namun tetap dapat mempertahankan kapasitas produktif atau model fisik perusahaan. Satu cara untuk mempertahankan modal adalah dengan menyesuaikan posisi aktiva bersih awal perusahaan untuk mencerminkan perubahan dalam ekuivalen biaya kini aktiva selama periode berjalan.
Sudut pandang internasional terhadap akuntansi inflasi dibagi menjadi 5. Ada Amerika Serikat, Inggris, Brazil, Indonesia, dan IASB. Yang pertama, Amerika Serikat. Pada tahun 1970, FASB mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 33 yang mengharuskan perusahaan memiliki persediaan dan aktiva tetap yang bernilai lebih dari 125 juta US dollar atau total aktiva lebih dari 1 miliar US dollar. Untuk selama 5 tahun mencoba melakukan pengungkapan daya beli konstan dan biaya beli konstan biaya kini. Yang kedua, Inggris. Komite Standar Akuntansi Inggris menerbitkan Pernyataan Standar Praktik Akuntansi 16 untuk masa percobaan 3 tahun pada bulan Maret 1980. SSAP 16 berbeda dengan SFAS 33 dalam 2 hal, yaitu standar AS mengharuskan akuntansi dolar konstan dan biaya kini. SSAP 16 mengadopsi hanya metode biaya kini untuk pelaporan eksternal. Yang kedua, penyesuaian inflasi AS berpusat pada laporan laba rugi. Laporan biaya kini di Inggris mewajibkan baik laporan laba rugi dan neraca biaya kini serta catatan penjelasan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada negara Brasil, penyesuaian inflasi yang sesuai dengan hukum perusahaan menyajikan ulang akun-akun aktiva permanen dan ekuitas pemegang saham dengan menggunakan indeks harga yang diakui oleh pemerintah federal untuk mengukur devaluasi mata uang lokal. Komisi Pasar Modal Brasil mewajibkan metode akuntansi yang lain untuk perusahaan-perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di depan publik. Perusahaan-perusahaan yang tercatat sahamnya harus mengukur ulang seluruh transaksi yang terjadi dalam suatu periode dengan menggunakan mata uang fungsionalnya. Di negara Indonesia, prinsip akuntansi Indonesia secara keseluruhan belum mengatur tentang penerapan konsep akuntansi inflasi untuk pelaporan keuangan. Prinsip akuntansi Indonesia menerapkan konsep nilai yang berlaku sebagai alternatif penilaian untuk pos-pos tertentu, misalnya untuk pos surat-surat berharga investasi jangka pendek dan pos persediaan barang. Dalam IAS 29 yang membahas pelaporan keuangan dalam perekonomian hiperinflasi, mewajibkan bukan hanya merekomendasikan penyajian ulang informasi laporan keuangan utama. Secara khusus, laporan keuangan suatu perusahaan yang melakukan pelaporan dalam mata uang perekonomian hiperinflasi apakah didasarkan pada kerangka penilaian biaya historis atau biaya kini, harus disajikan ulang sesuai dengan daya beli konstan pada tanggal neraca. Isu-isu mengenai inflasi. Yang pertama, apakah dolar konstan atau biaya kini yang lebih baik mengukur pengaruh inflasi? Yang kedua, perlakuan akuntansi terhadap keuntungan dan kerugian inflasi. Yang ketiga, akuntansi inflasi luar negeri. Dan yang terakhir, menghindari fenomena kejatuhan ganda. Keuntungan dan kerugian inflasi. Di Amerika Serikat ditentukan dengan menyajikan ulang dalam dolar konstan, saldo awal dan akhir serta transaksi dalam seluruh aktiva dan kewajiban moneter. Di Inggris dipisahkan menjadi modal kerja moneter dan mekanisme penyesuaian. Kedua angka tersebut ditentukan melalui perubahan harga khusus. Di Brasil tidak menyesuaikan aktiva dan kewajiban kini secara eksplisit, karena jumlah-jumlah ini dinyatakan dalam hal nilai yang dapat direalisasi. Namun demikian, penyesuaian dan penyajian bersih aktiva permanen atau kerugian daya beli umum atas pendanaan modal kerja yang berasal dari utang atau kewajiban. Keuntungan dan kerugian kepemilikan. Akuntansi untuk biaya kini membagi total laba menjadi 2 bagian. Yang pertama, laba operasi, perbedaan antara pendapatan kini dan biaya kini sumber daya yang dikonsumsi. Yang kedua, keuntungan yang belum direalisasi yang timbul dari kepemilikan aktiva non-moneter dengan nilai pengganti yang meningkat bersamaan dengan inflasi.